Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Teman Quran ID. Pernah gak sih kalian ngerasa, Allah itu sebenarnya lagi ngapain sih sekarang? Atau kenapa sih hidup ini rasanya rumit banget? Atau bahkan, masa sih nanti bakal dibangkitin lagi? Tenang, hari ini kita bakal bahas tuntas semua pertanyaan-pertanyaan itu lewat surat As-Sajdah ayat 4-11. Satu paket komplit dari penciptaan langit dan bumi sampai urusan kematian dan kebangkitan. Yuk, kita mulai. Oke, kita baca dulu ayat 4-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumastawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadakkarun. Artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ayat ini tuh kayak Allah lagi ngenalin dirinya. Kalian tahu nggak siapa yang bikin langit dan bumi? Yang bikin galaksi, bikin matahari, bikin planet, bikin hujan, bikin kamu? Semuanya dalam 6 masa. Ada yang tanya, 6 masa itu 6 hari ya? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam 6 periode waktu bisa jadi sama dengan 6 hari yang kita kenal, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Yang jelas, Allah mampu menciptakan semuanya lebih cepat dari kedipan mata. Cepat banget kan? Kayak kita yang bisa scroll TikTok secepat kilat, tapi ini lebih cepat lagi. Terus istawa di atas ars itu apa? Ini penting banget. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memberitahu kita bahwa dia adalah pencipta segalanya. Lalu dia bersemayam di atas ars. Tapi hati-hati, istawa di sini bukan berarti Allah butuh singgasana kayak raja-raja di film. Ini adalah cara Allah yang sesuai dengan keagungannya. Kita nggak bisa membayangkan bentuknya, tapi kita harus meyakininya. Terus ada kalimat yang bikin merinding. Tidak ada bagimu selain dia seorang penolong atau pemberi syafaat. Artinya, kalau lagi susah, jangan cari-cari penolong selain Allah. Mau cari dukun, mau cari kiai sakti, mau cari orang dalam, gak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Memberi syafaat pun cuma Allah yang punya izin. Ini tuh kayak lagi butuh pertolongan, tapi ternyata customer service yang asli cuma satu, sisanya penipu. Kalau selain kita, afala tatadakkarun. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayo pikir-pikir. Lanjut ke ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bayangin, urusan kita di bumi ini, rezeki, masalah, doa, amal, semuanya diatur dari langit. Terus laporannya naik ke Allah. Tapi 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di hitungan kita. Gila gak sih? Kita yang bete karena macet 1 jam, sementara di sisi Allah 1 hari bisa 1000 tahun. Artinya skala waktu kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding skala Allah. Jadi kalau ada yang doa yang belum terkabul, jangan buru-buru putus asa. Mungkin di waktu Allah masih 5 menit lagi, tapi di waktu kita sudah tidak tahun. Sabar bro. Jadi kalau kita sudah berjuang lama, kenapa ini kok lama banget belum berhasil? Karena skala waktu menurut Allah itu beda dengan skala kita. Jangan terburu-buru, jangan putus asa, teruslah berjuang meskipun pelan-pelan. Terus ayat 6 ngejelasin siapa Allah itu. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dia tahu apa yang kita sembunyiin atau yang gaib dan apa yang kita tunjukin atau yang nyata. Maha perkasa, gak ada yang bisa ngalahin, tapi juga maha penyayang. Gak pelit ampunan, kombinasi yang sempurna. Bos yang tegas, tapi lembut. Bos idaman banget kan? Itulah Allah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling personal tentang kita. Alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada khalqal insana min tin. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, tanpa ada contoh yang sebelumnya. Bayangin, dari tanah liat jadi manusia sempurna, kayak tukang gerabah yang bikin karya seni.
tapi levelnya Allah. Summa ja'ala naslahu min sulalati min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Nah, ini lucu. Setelah Adam yang dari tanah, anak cucunya dari air yang hina alias sperma. Dari sesuatu yang kita anggap hina dan remeh, Allah ciptakan manusia. Jadi kalau ada yang sombong, ingat-ingat asal-usul dari tanah, terus dari air mani. Gak ada alasan buat sombong. Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ayat ini kunci banget. Allah nyempurnain kita, bentuk sempurna. Terus ditiupin ruh, terus dikasih hadiah. Telinga buat denger, mata buat lihat, dan hati buat mikir dan merasa. Lengkap sudah. Tapi lihat akhir ayat. Qalilan ma tashkurun. Kamu sedikit sekali bersyukur. Allah udah kasih mata buat lihat, pemandangan indah, kita malah lihat HP. Allah kasih telinga buat denger ayat-ayatnya, kita malah denger gosip. Allah kasih hati buat merenung, kita malah dipakai galau terus. Sedikit banget kita bersyukur. Coba deh, berapa kali hari ini kita bersyukur punya mata, telinga, dan hati? Ayo, berapa kali? Terus masuk ke ayat 10. Ini dialognya orang-orang kafir yang gak percaya kebangkitan. Waqalu aidza dhalalna fil ardi ainna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap atau hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Gaya orang kafir. Masa sih kita udah jadi tanah, hancur, berantakan, masih bisa dibangkitkan lagi? Gak masuk akal. Allah jawab dengan tegas di ayat 11. Qul yatawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Simpel jawabannya. Yang matiin kalian itu malaikat maut, dan ujung-ujungnya kalian balik lagi ke Allah. Gak peduli kalian percaya atau enggak, itu tetap akan terjadi. Kocaknya orang kafir ini mikirnya terlalu sederhana. Kami udah jadi tanah, masa hidup lagi? Padahal Allah yang ciptain mereka dari tanah pertama kali aja bisa. Masa yang kedua lebih susah dari yang pertama? Buat yang ngasih ngerasa, masa sih dibangkitkan lagi? Coba lihat proses penciptaan dari ayat 7-9 tadi. Allah bikin manusia dari tanah, terus dari air mani, terus disempurnain. Kalau yang pertama aja bisa, masa yang kedua nggak bisa? Terakhir, ada hadis-hadis syahih tentang surat As-Sajdah yang keren banget. Rasulullah SAW itu punya kebiasaan khusus sama surat ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah pada rakaat pertama salat subuh hari Jumat membaca Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak akan tidur sampai beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk atau Al-Mulk. Bayangin, sebelum tidur aja Nabi baca surat ini. Kenapa? Karena isinya mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, proses penciptaan kita, dan pasti ada hari kebangkitan. Cocok banget buat dirundungin sebelum tidur, biar tidur kita berkualitas. Gak cuma mimpi indah, tapi juga ingat sama Allah. Jadi dari surat As-Sajdah ayat 4-11 kita belajar yang pertama, Allah itu bos sejati, cipta langit, bumi, dan semuanya. Gak ada yang bisa nolong selain dia. Yang kedua, waktu Allah beda. Satu hari bisa 1000 tahun. Jadi sabar ya, kalau doa belum dikabulin. Yang ketiga, kita dari tanah dan air hina. Gak ada alasan buat sombong. Yang keempat, kita dikasih mata, telinga, dan hati. Tapi sedikit banget yang bersyukur. Yang kelima, kebangkitan itu pasti. Gak peduli kita percaya atau enggak. Malaikat maut bakal datang. Yang terakhir, yang keenam, Nabi baca surat ini tiap malam dan tiap Jumat pagi. Kita juga bisa amalin. Gimana? Bisa dipahami ini? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.